Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita selaku jemaat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita untuk mengambil bagian lagi dalam ibadah kolom pada saat ini. Ibadah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober tahun 2020. Yang akan menjadi kadim Ibu Pendeta Esther Rengku Egetan Sarjana Teologi. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama mengikuti ibadah. Tuhan menolong kita. Dengan demikian kami persilakan Ibu Pendeta Esther Rengku Egetan untuk mengambil tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah evangelisasi kolom di malam ini. Untuk itu diundang kita semua berdiri. Kita lakukan Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan alammu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 115 ayat 15 dan 16. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Silahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kami manusia ciptaan-Mu. Dengan perlindungan dan kasih-Mu Bapa, kami boleh ada dalam satu persekutuan di malam ini. Kami melaksanakan evangelisasi kolom, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Dan kami merasakan bagaimana penyertaan perlindungan Tuhan dalam hidup kami.
Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya termasuk manusia. Dan Engkau pun memberikan mandat kepada manusia untuk memelihara, menjaga apa yang Engkau telah ciptakan. Tapi kami sadar sesungguhnya manusia tidak mampu menjaga, tidak mampu melakukan apa kehendak Tuhan, sehingga kami jatuh dalam dosa. Kami lebih suka melakukan hal-hal yang bagi kami menganggap bahwa itulah yang kami mau, tapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karenanya lewat persekutuan di malam ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami menghadap di Kau. Kami membawa setiap kehidupan kami, karena kami percaya apapun yang kami katakan, kami ucapkan dan lakukan, semua itu diketahui oleh Tuhan. Dan jika Tuhan, Engkau dapati kami ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu yang kami sudah lakukan, kami mohon di dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan, kuduskan dan baharui kami, agar lewat persekutuan saat ini kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, marilah ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami imani melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Engkau menciptakan bumi ini termasuk manusia, dan dikala kami mengisi hidup yang Engkau berikan, kami selalu diingatkan untuk taat setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Bahkan manusia diberi mandat oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara alam ciptaan-Mu. Namun Tuhan, kadangkala manusia suka merusaknya. Maka saat ini kami hendak memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami, agar sebagai umat yang percaya,
Lewat perenungan firman, kami memahami kehendak Tuhan dan kami mau melakukan itu sehingga kami akan hidup sejahtera karena kami taat setia pada kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, menyuarakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di minggu berjalan ini dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Bacaan ini di bawah judul Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, dan di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita sudah berada di minggu pertama atau di hari ke-8
di bulan Oktober. Walaupun masih dalam situasi sulit karena masih ada pandemi virus corona, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan menjaga melindungi kita semua sehingga sehat dan kuat kita nikmati. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup kita manusia, siapapun kita selalu merindukan hidup dalam kesejahteraan. Situasi apapun yang kita alami, kita selalu punya kerinduan menikmati hidup sejahtera. Dan memang saudara-saudara, pada mulanya Allah menciptakan manusia sebenarnya itu sangat sejahtera. Kebahagiaan, sukacita dinikmati. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia. Dan pada saat Allah melakukan pekerjaannya, setiap pekerjaan yang dia lakukan, dia ciptakan sesuatu, diakhiri dengan ungkapan, semuanya baik, termasuk manusia. Jadi sungguh ada sukacita, ada kesejahteraan. Karena apa? Penciptaan alam semesta dan sekali lagi manusia itu sangat baik dan harmoni dijadikan oleh Tuhan Allah, karena memang Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Tuhan Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini, termasuk manusia, dan Tuhan pun memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjuangan untuk menikmati hidup sejahtera, tentunya kita harus sadar benar bahwa hal yang paling sulit untuk dihindari adalah adanya persaingan. Adanya persaingan yang dapat mengakibatkan pola hidup individualistis dan dapat bermuara pada pengabaian tanggung jawab sosial untuk mendapatkan atau untuk memberikan perhatian kepada sesama manusia. Dengan kata lain, kadang-kala manusia ingin hidup, berjuang untuk menikmati kesejahteraan, tapi kadang-kala melupakan sesama. Dan itulah realita yang banyak kali terjadi saat ini. Manusia yang adalah ciptaan Tuhan termulia, manusia yang diberikan Tuhan mandat untuk memelihara, untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Justru manusia itu sendiri yang menjadi perusak dari apa yang diciptakan Tuhan. Manusia karena kepentingan sendiri, maka tidak mampu memperhatikan perintah-perintah Tuhan, tidak mampu memelihara, melestarikan alam ciptaan Tuhan, dan akibatnya sangat fatal. Banyak hal yang terjadi yang tentunya kita rasakan sampai saat ini karena kejahatan manusia, karena ketidaktaatan manusia, tidak mampu melakukan mandat yang diberikan Tuhan. Kenyataannya begitu banyak spesies yang hilang lenyap dari alam ini. Bahkan terjadinya hal-hal yang mengakibatkan manusia merasakan kerugiannya. Sebab di mana-mana ada pengerukan untuk mendapatkan hasil tambang, emas, perak, tembaga. Dan apa yang dilakukan itu kadangkala menghasilkan malapetaka. Terjadi tanah longsor, terjadi banjir di mana-mana. Dan inilah penyebab dari manusia itu sendiri. Kalau manusia melakukan kehendak Tuhan, sebab pada saat Allah menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden, sangat bahagia. Sebab dalam bacaan kita tadi sangat jelas bahwa taman yang indah diairi oleh aliran-aliran sungai. Segala sesuatu ada, pohon-pohonan, buah-buahan, semua diciptakan Tuhan untuk dinikmati manusia. Berarti manusia itu betul-betul ada dalam kesejahteraan. Menikmati kebahagiaan. Semua diberikan
oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan banyak hal lain lagi yang menjadi kenyataan dalam hidup manusia saat ini. Sekali lagi, walaupun kita sudah diingatkan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menjaga, melestarikan, memelihara alam ciptaan Tuhan. Sekali lagi, karena manusia kadangkala egois, suka menikmati kesejahteraan diri sendiri tanpa melihat lingkungan, tanpa melihat orang lain menjadi korban. Maka akhirnya apa? Manusia itu sendiri melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, menguras lingkungan demi konsumsi yang ada. Orang kuat, orang kaya berusaha melakukan hal itu, menguras habis-habisan lingkungan yang ada, supaya apa yang dia dapat, emas, tembaga, bahkan batu-batuan banyak dia dapatkan dari semua yang dia inginkan. Dan itu mengakibatkan terjadinya pengerusakan lingkungan. Bahkan yang miskin mengeksploitasi alam untuk mengatasi kesusahan. Dan inilah tidak dapat dipungkiri realita yang terjadi, sehingga hubungan sesama menjadi rusak. Itu semua akibat persaingan dalam merebut dan menguasai sumber daya alam. Tuhan kasih sebenarnya untuk kesejahteraan manusia, untuk dinikmati manusia, tapi manusia tidak mampu merawat, menjaga, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa-peristiwa kejahatan yang membuktikan bahwa manusia belum mampu menaklukkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Terjadi kerusakan-kerusakan di mana-mana, sehingga citra ilahi yang dinyatakan Tuhan, keutuhan ciptaan Tuhan yang diberikan, yang dinyatakan, ternyata tidak mampu dipelihara oleh manusia. Walaupun sekali lagi lewat firman Tuhan kita tahu persis di mana Allah menugaskan manusia untuk mengusahakan dan menata alam demi kelangsungan hidup. Manusia butuh usaha untuk menata hidup antar sesama dalam mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Nah, Allah menghendaki demikian supaya betul-betul hubungan satu dengan yang lain terjalin, dan manusia itu sama-sama menikmati kesejahteraan, kebahagiaan dengan apa yang diberikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi perenungan kita lewat Kejadian 2 tentu tidak terlepas dengan pasal 1 dengan ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana kita memahami, bahkan sejak orang masih sekolah minggu, dengar cerita Alkitab, kita semua sudah memahami bahwa Allah yang menciptakan dunia ini dan manusia diciptakan Tuhan serupa, segambar dengan Allah. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Dan Kejadian 2 mengatakan bahwa Allah adalah penjunan. Allah yang membentuk manusia dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan jelas sekali bahwa apa yang dilakukan Tuhan sungguh mulia, sungguh baik. Manusia menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang betul-betul mendatangkan kesejahteraan. Manusia diberi mandat dan tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan Tuhan, supaya manusia saling melengkapi, saling peduli satu dengan yang lain, tanpa melihat latar belakang manusia itu, tapi betul-betul diingatkan saling melengkapi, baik perempuan maupun laki-laki. Tuhan membuat taman Firdaus atau taman Eden, yang berarti taman kesenangan, kenikmatan dan kegemaran. Ia menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Semua diberikan Tuhan, walaupun ada pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yakni pohon yang ada di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan apa yang sudah diciptakan Tuhan
termasuk manusia, ditempatkan Allah di taman itu. Jadi sungguh senang kalau manusia pertamanya jatuh dalam dosa, pasti orang tidak perlu bersusah-susah, ya toh? Tapi karena kejahatan manusia, karena ketidaktaatan manusia, manusia tidak mampu melaksanakan peran yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, maka akhirnya kan manusia jatuh dalam dosa. Itu cerita-cerita yang tentu dalam Kejadian 3, tapi sudah banyak kali kita renung-renungkan. Sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya apa makna untuk saya dan saudara-saudara? Apa yang harus kita pahami? Sebab perenungan kita diberi judul mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan Tuhan. Semua yang ada di dunia ini adalah satu kesatuan yang diciptakan Tuhan. Binatang, hewan dan pohon-pohon, semua makhluk hidup termasuk manusia, semua itu diciptakan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan supaya semua ciptaan itu terpelihara dengan baik dan betul-betul hidup sejahtera. Sehingga Tuhan pun memberi mandat kepada manusia, beri nama. Tuhan ciptakan hewan-hewan ternak, burung-burung, sehingga manusia yang memberi nama. Dia sudah lakukan pekerjaan itu, tapi ternyata Tuhan lihat, semua dia sudah lakukan, tapi tidak begitu senang. Karena apa? Karena ternyata pada saat itu Adam belum memiliki seorang penolong, belum punya teman. Maka Allah pun membiarkan dia tidur nyenyak, lalu bertindaklah Tuhan. Nah, ini cerita Sunda asing perturang. Tuhan ambil dari tulang rusuk dan dibentuklah seorang perempuan. Dan tentunya mengapa diambil dari tulang rusuk? Tentu supaya betul-betul sepadan, ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebab kalau ambil dari kepala, bisa saja ya perempuan disanjung-sanjung. Tapi kalau diambil dari kaki, bisa juga diinjak-injak. Tapi karena diambil dari tulang rusuk dekat di hati, maka selalu dilindungi, selalu setara. Ada kesetaraan dan betul-betul menjadi penolong bagi seorang laki-laki. Karena itu ditegaskan sepadan dengan mempunyai nilai yang sama, sebanding seimbang. Karena itu diberi nama Hawa. Nah, saudara-saudara, dengan cerita ini, dengan bagian Alkitab yang kita renungkan ini, maka saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan yang memang masih dalam keadaan sulit karena masih adanya virus corona yang sangat mematikan, sehingga kita diingatkan untuk selalu siaga, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan lain-lain. Maka di samping itu kita harus juga mengingat tanggung jawab kita sebagai warga gereja, sebagai orang percaya. Kalau kita ingin hidup sejahtera, maka marilah kita lakukan perintah Tuhan. Kalau kita tidak menginginkan kita menikmati bencana dan hal-hal yang menyakitkan dan menakutkan, jagalah alam ciptaan Tuhan. Peliharalah lingkungan di mana kita ada, kebersihan dijaga dan lain-lain. Jangan kita melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Jangan kita hidup hanya ingin sejahtera, mengeruk hasil bumi sebanyak-banyaknya demi kesejahteraan pribadi dan keluarga, tanpa melihat orang lain menjadi korban. Maka lewat perenungan firman, siapapun kita tidak ada terkecuali, karena laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Tuhan. Dan Tuhan ciptakan Adam lebih dulu baru Hawa, supaya ada kesetaraan, sepadan, supaya saling menolong, saling menopang. Dan kita diinginkan untuk terus bekerja, melaksanakan terus-menerus. Sejak Tuhan ciptakan dunia ini, maka mandat diberikan kepada manusia, yakni memelihara, menjaga lingkungan alam ciptaan Tuhan. Nah, apa artinya itu? Berarti kita harus kerja dan kerja. Tidak bermasa bodoh, tidak bermalas-malasan. Sebab ada juga orang dengan keadaan sulit, ya tunggu-tunggu Jo, orang lain mau peduli. Tapi tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Sedangkan tugas mandat yang diberikan Tuhan, memelihara, melestarikan, menjaga alam ciptaan Tuhan.
Maka kuncinya adalah kerja. Lakukanlah sesuai kehendak Tuhan supaya betul-betul tercipta kehidupan yang penuh dengan keseimbangan, keharmonisan, sehingga tidak bersaing, tidak ada persaingan yang tidak sehat. Kalau orang mau bersaing secara sehat, saling menopang, saling menguatkan, dan saling mendorong satu dengan yang lain. Karena itulah panggilan kita, supaya kita betul-betul merasakan hidup di taman yang indah, Taman Eden, Taman Firdaus. Sebab dimanapun kita ada, kita jadikan lingkungan tempat kita tinggal itulah Taman Eden, Taman Firdaus yang penuh dengan kesukacitaan, keindahan, dan sebagainya. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita lewat persembahan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami memanggil nama-Mu, karena kami sadar sesungguhnya hanya Engkau yang patut disembah, dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Kuasa-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami umat-Mu, maka kami bersyukur Tuhan, kalau malam ini Jemaat Zaitun Karombasan Ranutana Weru, dari kolom 1 sampai kolom 22, kami boleh melaksanakan evangelisasi kolom, walaupun di rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa yang memberi waktu bagi kami duduk bersama sebagai satu keluarga, memahami kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Diberkatilah kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu itu selalu mengingatkan kami apa yang harus kami buat, apa yang harus kami kerjakan dalam mengisi hidup yang Tuhan berikan. Biar kami mau hidup bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Karena kami diberikan mandat oleh Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan makhluk yang termulia, sehingga tahu membedakan yang baik dan jahat. Dan manusia punya kewajiban untuk menjaga, memelihara, melestarikan alam ciptaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Betapa indah ciptaan-Mu yang Engkau berikan bagi manusia. Engkau membuat Taman Eden dan menempatkan manusia di sana, penuh dengan kesejahteraan. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia Engkau siapkan. Betapa bahagianya manusia. Tuhan, kami bersyukur. Sampai saat ini pun Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menopang, menolong kami. Walaupun kami dalam situasi sulit, tapi kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Bapa. Biarlah firman itu mampu menuntun kami, menghentar kami untuk terus bekerja dan bekerja, untuk berusaha, walaupun situasi sulit, pekerjaan apapun, walaupun dilakukan di rumah masing-masing, tapi kami tetap bekerja sebagai wujud tanggung jawab iman, karena mandat Tuhan berikan bagi kami. Peliharalah kami Tuhan,
dan beri kami hikmat untuk juga mampu menjaga alam ciptaan Tuhan, memelihara lingkungan di mana kami ada. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang jahat, supaya kami tidak menikmati penghukuman dari Tuhan, tetapi kami menikmati kesejahteraan karena terus berkarya sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-berkat Engkau berikan bagi kami. Dan lewat ibadah kami sudah memberi persembahan. Kiranya Tuhan melihat kami. Jika kami memberi persembahan dari kekurangan kami, Tuhan cukup-cukupkan kebutuhan kami. Demikian pun sebaliknya, jika kami memberikan banyak berkat yang Tuhan berikan, kembalikan lagi berkat untuk kami agar selagi hidup kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami, seluruh pribadi-pribadi kami persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Berdoa kami untuk hamba-hambamu, pelayan-pelayan khusus yang sampai saat ini setia melakukan kerja pelayanan. Tuhan berkati Syamas Penatua yang ada di kolom-kolom bersama dengan koordinator Bipra, sama-sama dengan tim doa, dan juga Penatua Bipra bersama komisi-komisi yang ada. Oh Tuhan, sesuai dengan janji hamba-hambamu akan setia melakukan kerja pelayanan, maka kami mohon di dalam nama Yesus, berkatilah hamba-hambamu, setiap umatmu yang melakukan kerja pelayanan, biar ada sukacita, kedamaian dan kebahagiaan, sehingga jemaat pun akan bersyukur karena punya hamba-hamba Tuhan yang setia melakukan kerja pelayanan. Berkati kami semua Tuhan yang selalu setia melaksanakan perintah-perintah-Mu. Dan kami pun berdoa untuk kami semua yang terlibat langsung dalam ibadah ini. Tuhan tahu, biarlah kami yang sudah memberi diri diberkati oleh Tuhan. Tuhan melihat hamba-hamba-Mu, tim multimedia yang selalu setia melaksanakan tugas mereka perekaman. Tuhan memberkati Bapak Stanley, memberkati Bapak Raymond, memberkati Bapak Penatua Julius Ramba yang selalu melakukan kerja pelayanan. Berkati kami semua Tuhan. Jangan Kau biarkan kami, tapi dalam situasi apapun kami tetap ada sukacita untuk melakukan kerja pelayanan. Kami percaya di dalam Tuhan ada sukacita. Dan lewat persekutuan ibadah evangelisasi malam ini kami bergumul dengan saudara-saudara kami yang sementara bergumul Tuhan. Mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan tolonglah mereka, kasihanilah mereka, nyatakanlah kemurahan-Mu untuk mereka Tuhan. Mereka butuh pemulihan, mereka butuh mujizat Tuhan. Walaupun nama mereka tidak disebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan mengenal setiap anggota jemaat yang butuh pertolongan, yang membutuhkan kesembuhan daripada-Mu. Mujizat Tuhan kami yakin selalu terjadi. Berkati semua orang yang saat ini bergumul dengan situasi keadaan yang sulit. Biarlah kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mengisi hari-hari hidup dengan bekerja, berkarya, dan kami menikmati apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal kami semua, jemaat-jemaat-Mu, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Semua kami, hidup kami ada dalam naungan kasih-Mu. Biar Engkau selalu memberkati program-program kami jemaat yang ada di Zaitun. Dan berkati keluarga-keluarga yang ada dari kolom 1 sampai kolom 22. Biar kami ada sukacita, ada kedamaian, dan tetap setia mengiringi Tuhan lewat pemberian diri dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Ini doa kami Tuhan. Hanya kepadamu kami mohon tuntunan bimbingan pemerintah yang ada, baik di pusat sampai di lingkungan kami, supaya mereka setia melakukan pekerjaan mereka, dan kami pun masyarakat memahami apa yang menjadi kewajiban kami. Hanya kepadamu Bapa kami berdoa. Kami percaya kami manusia penuh kekurangan. Bahkan secara pribadi kami sampaikan kerinduan kami. Dengarkan kami semua Tuhan. Jawablah kami. Dan kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak kami manusia. Karena kami selalu berdoa dan bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat di malam ini. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Anggaplah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudaraku, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Demikianlah ibadat kita di malam ini. Tuhan memberkati kita semua.